Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Saputra dengan NIM 230101211400226 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Putra Sabili dengan nomor NIM 230110121140242 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan nomor NIM 230100111400279. Perkenalkan, nama saya Haikal Aska Farzana dengan NIM 230111211400287 dari kelompok 12 kelas peternakan D. Kenalkan, nama saya Katarina Rias Nugraha dari kelas peternakan D dengan NIM 230101211400294. Halo guys, perkenalkan namaku Rosita Dewi Sunti dan ini NIM-ku. Sampai jumpa. Variabel acak diskrit. Sebaran variabel acak diskrit menurut Cari yaitu variabel acak yang mampu menjalani bilangan bulat adalah variabel acak diskrit. Menurut Susanto dan Vidiani, variabel acak dapat berupa diskrit atau kontinu. Bila variabel acak yang memungkinkan memiliki berapa nilai saja, maka ia adalah variabel acak diskrit. Ciri-ciri dari variabel ini adalah jumlah total peluang sama dengan 1. Peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Contoh sederhananya adalah seorang pasien di rumah sakit yang memiliki dua kemungkinan, yaitu sembuh atau belum sembuh. Sembuh atau dan belum sembuh merupakan kemungkinan yang berasal dari ketidakpastian. Tapi ketidakpastian tersebut dapat dihitung dengan salah satu distribusi probabilitas. Lalu ada sebaran peluang binomial. Menurut Darsyah dan Ismunarti, distribusi peluang binomial adalah distribusi yang memiliki dua macam kategori yang sukses, yaitu sukses atau gagal. Menurut Baron, sebaran peluang binomial menghitung banyaknya keberhasilan dalam banyaknya percobaan yang tetap, sedangkan sebaran peluang binomial negatif menghitung banyaknya perhitungan yang diperlukan untuk melihat banyaknya keberhasilan yang tetap. Ciri-ciri sebaran peluang binomial. Yang pertama, probabilitas sukses di setiap percobaan P sebesarnya tetap dari satu percobaan ke berikutnya. Kedua, satu percobaan dan yang berikutnya bersifat independen. Ketiga, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian yang kemungkinan hanya ada dua, seperti contohnya berikut. Pada pelemparan sekeping koin, hanya ada dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka. Lalu ada bayi yang lahir, rahim mempunyai gender, yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu ada sebaran peluang Poisson. Menurut Manurong et al., distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Lalu menurut Fabrilia, distribusi peluang Poisson diyakini sebagai salah satu dari 3 distribusi terpenting. Dua lainnya yaitu binomial dan distribusi normal. Ciri-ciri distribusi ini menjelaskan jumlah kejadian dari suatu peristiwa selama interval tertentu. Kedua, peluang sebuah sukses terjadi secara proporsional dengan panjang intervalnya. Ketiga, interval-interval yang tidak saling tumpang tindih bersifat saling bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kejadian seperti ini, contohnya kedatangan bus, kedatangan pasien di rumah sakit, dan jumlah panggilan yang masuk. Lalu ada sebaran variabel acak kontinu. Menurut Cari, variabel acak yang mampu menjalani bilangan real adalah bilangan variabel acak kontinu.
Menurut Romantika, variabel acak kontinu adalah variabel yang memiliki nilai tak terhingga banyaknya sepanjang sebuah interval yang tak terputus. Ciri-ciri dari variabel ini adalah distribusi peluang kontinu dapat bernilai tidak hingga dalam suatu jangkauan yang spesifik. Kedua, bilangan n-1 disebut derajat kebebasan atau DK. Yang dimaksudkan dengan DK ialah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pada ketinggian permukaan sebuah air waduk. Lalu ada sebaran peluang normal. Menurut Ahmad Ramadhani et al., distribusi normal juga disebut sebagai distribusi Gauss, di mana model noise Gaussian terbesar dalam distribusi normal ini. Menurut Rinanda, distribusi normal mempunyai nilai rataan mikro dan variasi sigma. 2. Grafiknya berbentuk genta yang simetris. Ciri-ciri sebaran peluang normal yaitu kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta, simetris terhadap rataan. Kedua ekor atau ujung semakin mendekati sumbu, apsisnya tetap tidak pernah memotong. Lalu dapat dimisalkan dalam perhitungan tekanan darah, error measure, tinggi badan, nilai IQ, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang mengenai tentang distribusi variabel acak diskrit. Yang pertama, contohnya, misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1/100, diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah $150 setiap bulan. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi pada perusahaan membayar $10.000 kepada pemilik rumah. Dan pada tahap ini kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Caranya dengan menjawab Y sama dengan 150X dikurangi 10.000X. P-nya sama dengan 1/100, maka EX sama dengan 1/P sama dengan 100. EY sama dengan 150X min 1000 sama dengan 150 EX sama dengan E1000 sama dengan 150 dikali 100 dikurangi 10.000 sama dengan 5.000. Lalu yang kedua, dalam sebuah keluarga dengan 4 anak, A. Tentukan peluang keluarga tersebut memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dengan asumsi peluang kelahiran anak laki-laki adalah setengah. B. Dari 2.000 keluarga dengan 4 anak, berapa banyak keluarga yang memiliki peluang sedikit 1 anak laki-laki? Cara menjawabnya, yang pertama, P sama dengan setengah, Q sama dengan 1, min setengah sama dengan setengah, dan N sama dengan 4. Misalkan X menyatakan banyaknya anak laki-laki di dalam keluarga dengan 4 anak, maka yang A sama dengan P 1 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 4, maka sama dengan sigma dengan batas atas 4 dan batas bawah X sama dengan 1. B. X 4 dikali 5 sama dengan sigma batas atas 4 dan batas bawah X sama dengan 0. B. X sama dengan 4 kali 5 min sigma batas atas 0 dan batas bawah X sama dengan 0, maka B sama dengan 4 kali 5. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 0,0625 sama dengan 0,9375. Dan yang B, jumlah ekspektasi sama dengan 2000 dikali 0,09375, maka sama dengan 1875. Yang ketiga, jika 20% dari baut-baut yang diproduksi oleh satu mesin rusak, tentukan peluang bahwa dari 4 baut yang dipilih secara acak terdapat A1 dan B0, C kurang dari 2 yang rusak.
Cara menjawabnya yang pertama, P sama dengan X sama dengan 1, maka B-nya 1, 4 dikali 2, 1, 0 kali 2 pangkat 1 dikali 0 kali 8 pangkat 3 sama dengan 0,496. Lalu yang B, P sama dengan X sama dengan 0, maka B-nya adalah 4 dikali 2, maka 4 dan 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 8 pangkat 3 sama dengan 0,4096. Dan yang C, P-nya itu X kurang dari 2 sama dengan PX sama dengan 0 plus P, X sama dengan 1 sama dengan 0,496 ditambah 0,496 sama dengan 0,8192. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kali ini akan menerangkan apa itu tentang distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli ketika n sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi L. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada N, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal distribusi Poisson nomor 1. 400 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 2%, maka berapakah peluang ada 6 orang yang tidak datang? Penyelesaian. N sama dengan 400, P sama dengan 2% atau sama dengan 0,02, X sama dengan 6, dan mu sama dengan N kali P sama dengan 400 dikali 0,02 sama dengan 8. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. P6 sama dengan 8 pangkat 6 dikali 2,71828 pangkat min 8 per 6 faktorial sama dengan 0,1221 atau 12,21%. 02. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 40 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,04. Tentukan probabilitas dari 6 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Penyelesaian. N sama dengan 40, P sama dengan 0,04, X sama dengan 6, dan mu sama dengan N kali P sama dengan 40 dikali 0,04 sama dengan 1,6. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. P6 sama dengan 1,6 pangkat 6 dikali 2,71828 pangkat min 1,6 per 6 faktorial sama dengan 0,0050 atau 0,50%. Nomor 3. 100 orang turis membeli tiket untuk sebuah kereta ke Jakarta. Jika probabilitas orang turis yang mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapa peluang ada 3 orang turis yang tidak datang? Penyelesaian. N sama dengan 100, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, dan mu sama dengan N kali P
sama dengan 100 dikali 0,01, hasilnya adalah 1. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. P3 sama dengan 1 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 1 per 3 faktorial sama dengan 0,0613 atau 6,13%. Adalah contoh soal dari sebaran variabel acak kontinu. Yang pertama, misalkan X adalah sebuah perubahan acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. 1. Berapa nilai C? 2. Tentukan P dalam kurung X lebih dari 1. Maka jawabannya ialah P dalam kurung X lebih dari 1 sama dengan Fx dikali Dx sama dengan 3/8 dalam kurung 4X kurangi 2X pangkat 2 dikali Dx sama dengan setengah. Yang contoh nomor 2 ialah diketahui suatu fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. A. P dalam kurung X antara 50 sampai 150. B. P dalam kurung X kurang dari 100. A jawabannya ialah 0,384, yang B jawabannya ialah 0,633. Contoh yang ketiga, jika lempeng dengan diameter lubang lebih besar dari 12,60 dibuang, berapa bagian yang dibuang? Jawabannya ialah P dalam kurung X lebih dari 12,60 sama dengan Fx dikali Dx sama dengan 20E pangkat minus 20X dikurangi 12,5 dikali Dx yang menghasilkan 0,135. Sekian, terima kasih. Sebaran peluang normal. Menurut Suhaimi 2015, distribusi probabilitas normal disebut pula distribusi Gauss yang merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi ini memiliki parameter berupa mean dan simpangan baku. Distribusi normal dengan mean 0 dan simpangan baku 1 disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambar dalam grafik, kurva distribusi yang normal berbentuk seperti genta yang simetris. Lalu menurut Ramdhani N 2020, distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dan ini adalah rumusnya. Dan saya akan memberikan 3 contoh soal beserta penyelesaiannya. Ini adalah contoh soal pertama, contoh soal kedua, lalu ini adalah contoh soal ketiga. Terima kasih.